Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi yang berpotensi terjadi di beberapa wilayah perairan pada 7 hingga tanggal 8 September tahun 2022. Sejumlah perairan berpotensi mengalami gelombang tinggi hingga 4 meter. BMKG menjelaskan, pola angin di wilayah Indonesia bagian utara dominan bergerak dari timur, selatan dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 20 knot. Sedangkan di wilayah Indonesia bagian selatan dominan bergerak dari timur, tenggara dengan kecepatan angin berkisar 5 sampai 20 knot. Kecepatan angin tertinggi terpantau di Selat Malaka bagian utara, Laut Natuna Utara, perairan selatan Banten, dan Laut Arafuru bagian timur. Kondisi ini menyebabkan terjadinya peluang peningkatan gelombang setinggi 1,252,5 meter di Selat Malaka bagian utara, perairan timur Pesimele, Teluk Lampung bagian selatan, Selat Alas dan Sape bagian selatan, Selat Sumba bagian barat, perairan selatan Pulau Sumbawa, Pulau Sumba, Laut Sawu, perairan Pulau Sawu, Pulau Rote, Samudra Hindia Selatan NTT, Laut Natuna Utara, perairan Kepulauan Anambas, kata BMKG seperti dalam keterangan tertulis yang diterima republika.co.id. Kemudian, Laut Jawa bagian tengah, timur, Selat Makassar bagian selatan, Laut Arafuru bagian timur, Samudra Pasifik Utara Biak, Jayapura. Sementara untuk gelombang di kisaran lebih tinggi 2,54 meter berpeluang terjadi di perairan utara Sabang, perairan barat Aceh, Kepulauan Mentawai, perairan Pulau Enggano, Bengkulu, perairan barat Lampung, Samudra Hindia Barat Sumatera, Selat Sunda bagian barat dan selatan, perairan selatan Pulau Jawa, Pulau Lombok, Selat Bali dan Lombok bagian selatan, Samudra Hindia Selatan Jawa, NTB. Potensi gelombang tinggi di beberapa wilayah tersebut dapat berisiko terhadap keselamatan pelayaran, ujar BMKG. Untuk itu, BMKG selalu mengimbau masyarakat untuk selalu waspada, terutama bagi nelayan yang beraktivitas dengan moda transportasi seperti perahu nelayan kecepatan angin lebih dari 15 knot dan tinggi gelombang di atas 1,25 meter, kapal tongkang kecepatan angin lebih dari 16 knot dan tinggi gelombang di atas 1,5 meter, kapal feri kecepatan angin lebih dari 21 knot dan tinggi gelombang di atas 2,5 meter, kapal ukuran besar seperti kapal kargo kapal pesiar kecepatan angin lebih dari 27 knot dan tinggi gelombang di atas 4 meter, untuk masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi agar tetap selalu waspada. Demikian penjelasan BMKG. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengimbau warga mewaspadai gelombang tinggi hingga 2,5 meter yang berpeluang menghampiri 5 wilayah perairan Nusa Tenggara Timur NTT. Potensi ini berpeluang hingga tanggal 6 September tahun 2022. Kepala Stasiun Meteorologi Maritim Tenau Kupang BMKG Syaiful Hadi mengatakan gelombang sedang 1,25 sampai 2,5 meter berpotensi muncul di Selat Sumba bagian barat dan Laut Sawu, Samudra Hindia Selatan Sumba Sabu. Lalu, perairan selatan Kupang Rote dan Samudra Hindia Selatan Kupang Rote. Gelombang dengan ketinggian 1,25 sampai 2,5 meter perlu diwaspadai karena berisiko tinggi terhadap pelayaran perahu nelayan maupun kapal tongkang, kata Syaiful, Senin, tanggal 5 September tahun 2022. Ia menjelaskan arah angin di wilayah Indonesia bagian selatan dominan bergerak dari timur ke tenggara dengan kecepatan 8 sampai 25 knot. Kecepatan angin tertinggi, sampai 30 knot, terpantau di Selat Makassar, Sulawesi Selatan. Masyarakat dipersilakan untuk terus memantau perkembangan cuaca yang disampaikan BMKG sebagai referensi untuk mendukung kegiatan pelayaran, ucapnya. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG mengeluarkan peringatan dini agar masyarakat mewaspadai gelombang tinggi hingga 4 meter di perairan Indonesia pada 6 sampai tanggal 7 September tahun 2022. Dalam keterangan tertulisnya yang diterima antara, BMKG menyebutkan bahwa pola angin di wilayah Indonesia bagian utara dominan bergerak dari tenggara ke barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5 sampai 20 knot. Sedangkan di wilayah Indonesia bagian selatan,
dominan bergerak dari timur ke tenggara dengan kecepatan angin berkisar 5-20 knot. Kecepatan angin tertinggi terpantau di perairan utara Sabang, perairan selatan Banten, Jawa Barat, Laut Sulawesi dan Laut Arafuru bagian timur. Kondisi tersebut menyebabkan peningkatan gelombang setinggi 1,252,5 meter berpeluang terjadi di perairan utara Sabang, perairan barat Aceh, Kepulauan Mentawai, perairan Bengkulu, Lampung, Selat Sunda bagian barat, perairan selatan Jawa Tengah, Sumba, perairan Pulau Sawu, Rote, Laut Sawu bagian selatan, Laut Sulawesi, perairan utara Biak, Jayapura, Laut Arafuru bagian timur. Sedangkan gelombang yang lebih tinggi di kisaran 2,504,0 meter berpeluang terjadi di Samudra Hindia Barat Sumatera, Selat Sunda bagian selatan, perairan selatan Banten, perairan selatan Jawa Barat, Samudra Hindia Selatan Jawa. Potensi gelombang tinggi di beberapa wilayah tersebut dapat berisiko terhadap keselamatan pelayaran. Untuk itu, BMKG mengimbau masyarakat untuk selalu waspada, terutama bagi nelayan yang beraktivitas dengan moda transportasi seperti perahu nelayan kecepatan angin lebih dari 15 knot dan tinggi gelombang di atas 1,25 meter, kapal tongkang kecepatan angin lebih dari 16 knot dan tinggi gelombang di atas 1,5 meter, kapal feri kecepatan angin lebih dari 21 knot dan tinggi gelombang di atas 2,5 meter, dan kapal ukuran besar seperti kapal kargo, kapal pesiar kecepatan angin lebih dari 27 knot dan tinggi gelombang di atas 4,0 meter. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG memperkirakan tinggi gelombang di Laut Selatan Daerah Istimewa Yogyakarta DIY kategori tinggi. Selama beberapa hari ke depan gelombang laut bisa mencapai 4-6 meter. Kepala Kelompok Data Analisis Prakirawan BMKG Yogyakarta Romadi meminta masyarakat yang beraktivitas di pesisir selatan DIY mewaspadai potensi gelombang tinggi itu. Meski potensi gelombang tinggi berada di lepas pantai, masyarakat atau wisatawan perlu mewaspadai karena gelombang bisa ke bibir pantai, kata dia di Yogyakarta. Romadi menuturkan gelombang tinggi, antara lain dipicu angin timuran yang masih bertiup di wilayah Indonesia dan di selatan Jawa hingga September tahun 2022. Selain itu, terpantau adanya pola tekanan tinggi di barat Australia dan pola tekanan rendah di barat daya Sumatera. Dengan adanya dua pola tekanan, yakni pola tekanan tinggi dan pola tekanan rendah tersebut, memicu kecepatan angin meningkat, sehingga terjadi gelombang tinggi, ujar dia. Berdasarkan peringatan dini gelombang tinggi yang diterbitkan BMKG, gelombang tinggi tersebut diperkirakan terjadi. Menurut dia, kondisi gelombang tinggi di lepas pantai tersebut berbahaya bagi nelayan yang beraktivitas mencari ikan dengan kapal motor tempel.